Hai, bagaimana kabarmu? Di sela kesibukanmu saat ini, aku berharap kamu masih bisa meluangkan waktu untuk menikmati hobi kamu ya. Oh ya, beberapa belakangan ini, aku sedang menikmati hobi baruku, yaitu olahraga lari. Selain untuk menjaga kesehatan, olahraga lari juga banyak memberikan pelajaran untukku. Oh ya, berbicara soal olahraga lari, kali ini aku ingin sedikit membagikan sebuah kisah inspiratif tentang seorang atlet lari dunia yang dikenal namanya sebagai Hero Medal of Honor dan namanya diabadikan jadi nama sebuah yayasan pelatihan lari di Tanzania. Pada sebuah lomba lari maraton tanggal 20 Oktober tahun 1968, saat itu semua penonton mengira bahwa seluruh peserta lomba lari maraton telah mencapai garis finish. Semua penonton sudah akan beranjak pulang karena mengira pertandingan telah selesai. Akan tetapi tidak berselang lama, ada pengumuman bahwa akan ada pelari yang akan memasuki stadion. Dan benar saja, seorang pelari memasuki stadion dengan jalan terpincang-pincang. Masih lengkap dengan pakaian lari dan dengan nomor pelari di dadanya. Stadion kembali ramai. Sontak seluruh penonton berdiri dan bertepuk tangan. Hal itu tentu membuat pelari tersebut semakin bersemangat, sehingga kemudian dia berhasil mencapai garis finishnya. Dia adalah pelari terakhir dalam perlombaan dan dia menyelesaikan garis finish di saat hari sudah menjelang malam. Ya, dia bernama John Stephen Akhwari, pelari yang berasal dari Tanzania. Dia berhasil menyelesaikan lomba lari dengan keadaan kaki yang terluka dan cedera. Karena ternyata saat berada di kilometer 19, dia tertabrak oleh pelari lain dan terjatuh hingga mengalami luka dan cedera pada kakinya. Bahkan saat itu tim medis sudah menyuruhnya untuk berhenti. Namun dia tetap bersikeras untuk melanjutkan pertandingan. Hingga akhirnya dia sampai di garis finish sebagai pelari terakhir. Saat dia berada di garis finish, semua media menyorotinya. Mereka menanyakan kenapa John Stephen tetap melanjutkan pertandingan dengan kondisi kaki yang bahkan sudah tidak bisa berjalan. Dan John Stephen menjawab, "Negara saya mengirim saya bukan hanya untuk memulai pertandingan lari ini, tetapi mereka mengirim saya untuk dapat menyelesaikan pertandingan lari ini." Ya, dari kisah ini kita belajar bahwa terkadang masalah-masalah yang datang seringkali mencoba untuk menjatuhkan dan melumpuhkan semangat kita. Banyak hal yang seakan meminta kita untuk mundur atau bahkan berhenti. Bahkan terkadang kita berpikir untuk berbalik arah dan mencoba mencari jalan lain. Apalagi jika kita merasa tertinggal oleh rekan-rekan kita lainnya yang mungkin sudah berlari jauh di depan. Ya, kita semua pasti pernah berbuat kesalahan. Kita mungkin pernah salah memilih jalan, dan kita semua pasti pernah ingin berhenti. Namun itu bukan masalah, karena kesalahan juga bagian dari proses untuk kita belajar dan bertumbuh. Jadi ketika kita salah, ya kita perbaiki. Ketika kita gagal, ya kita coba lagi. Jangan pernah berpikir untuk berhenti ya. Karena dengan berhenti, semuanya akan selesai tanpa hasil.
Dan jangan lupa bersyukur untuk setiap proses yang sudah kita lalui. Kelak, nanti kamu akan merasa puas karena telah bersabar. Meski pernah merasa tertinggal oleh yang lain, tapi kamu tetap berlari. Meski pernah terbersit untuk berhenti, kamu tetap melanjutkan. Dan meski sempat diragukan, kamu tetap gigih berjuang. Kelak, kamu akan merasa bersyukur karena pernah bertemu hari ini. Hari di mana kamu jatuh dan tidak ada yang peduli. Namun Tuhan telah memberimu pundak dan kaki yang kuat. Bersyukurlah, karena saat itu Tuhan akan menunjukkan teman sejati. Dan bahwa orang yang paling peduli dengan baik buruknya hidupmu adalah hanya dirimu sendiri. Percayalah, kamu lebih besar dari kekhawatiranmu. Fokuslah pada tujuan akhirmu. Teruslah berlari dan jangan pernah berhenti. Karena pemenang adalah mereka yang mampu menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Untuk kamu yang lagi ada di fase ini, kamu boleh banget untuk share cerita kamu di kolom komentar, supaya kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih ya, sudah mau duduk bersama untuk cerita.